Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat teman-teman sahabat Taragak Diri dimanapun kalian berada. Selamat bergabung, selamat menonton acara mingguan kami. Nah, kali ini aku bakalan membahas satu tema menarik dan itu pasti dengan narasumber yang pastinya juga menarik gitu dan teman-teman juga pasti udah pernah pada tahu gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya apapun tentang diskusi yang akan aku bawa mengenai hero kompleks. Nah, apa sih hero kompleks dan masih banyak yang pasti masih belum tahu gitu. Nah, daripada kayak gitu, mending kita undang aja yang akan menjadi narasumber kita. Jangan lupa yang belum follow Taraga Diri buat teman-temannya yang mungkin ingin mendapat gimana apa aja sih materi tentang seputar psikologi bisa banget diarahin ke sini. Oke, halo Mbak Ella. Halo Rena. Iya, halo. Nah, ini Mbak, narasumber kita malam ini pasti teman-teman udah familiar dengan sosok Mbak yang fenomenal ini. Waduh, apa tuh fenomenal? Fenomenal. Cetar membahana di seluruh jagat raya Indonesia. Oh, Masya Allah. Masya Allah, amin. Aduh. Nah, ini ya berarti teman-teman. Nah, kita tuh hari ini mengajak Mbak Ella berkolaborasi dan dari tumbuh makna ya Mbak ya Allah. Dari tumbuh makna. Nah, ini tentang tema kita malam ini adalah spaghetti saus kacang. Pasti teman-teman itu banyak yang bertanya gitu kan, Mbak Ella, apa sih spaghetti saus kacang? Nah, dan menurut aku sendiri nih Mbak Ella sebagai pembawa acara malam ini tuh kayak masih apa sih nih hero kompleks, dan aku sampai hari ini tuh sebelum tadi tuh masih kayak searching gitu. Nah, ternyata yang aku dapatkan informasi ini banyak banget dan yang sesuai psikologi mungkin nanti bisa bantu diarahkan ya Mbak Ella, karena kan banyak banget ya informasi di internet dan mungkin ada yang sedang membutuhkan informasi itu tapi masih bingung nih seperti aku gitu. Sebenarnya yang tepat tuh dalam sisi psikologis tuh seperti apa gitu. Karena kan uh, yang aku baca ya Mbak, ini tuh kayak kayak bagian kalau di ceweknya ada Cinderella kompleks, sedangkan di cowok tuh ada hero kompleks gitu. Nah, Hmm. nah dan itu tuh apa ya? Kan kita tuh istilahnya hero tuh pahlawan gitu ya Mbak artinya. Nah, kompleks itu adalah satu keadaan psikologis tentang tentang persepsi, tentang pemikiran seseorang, begitu kurang lebih seperti itu. Dan uh, persepsi tentang kepahlawanan yang aku tangkap di situ gitu loh Mbak. Nah, uh, pasti juga siapa sih yang nggak mau gitu loh yang dianggap sebagai wah dia pahlawan, dia keren banget gitu. Bahkan apa ya, seperti kayak ada superhero di Marvel yang sampai dibuat film, yang kayak Superman, yang kayak Batman, yang menolong orang-orang yang ya banyak, yang bisa menolong banyak orang dimanapun mereka berada. Dan zaman balik lagi ke zaman 70 tahun yang lalu, ada yang pahlawan-pahlawan kita yang keren-keren banget, bahkan 100 tahun yang lalu seperti Cut Nyak yang atau yang aku paling salut banget itu Laksamana Malahayati, yang itu Laksamana pertama, termasuk Laksamana pertama wanita di dunia gitu loh, yang bisa ngelawan Portugis, Spanyol, dan orang-orang Barat itu takut sama Laksamana Malahayati gitu. Dan pasti banyak ya sosok-sosok perempuan yang ingin seperti itu, ataupun bahkan laki-laki ingin seperti Pangeran Diponegoro atau ingin seperti Soekarno dengan oratornya yang bisa menggugah semangat orang gitu. Nah, sebenarnya bisa di ini lagi nggak sih Mbak, uh, apa sih hero kompleks itu sebenarnya dalam psikologi gitu? Gitu. Hmm. Oke, makasih Rena. Thank you for having me. It's okay. Oke.
Hero kompleks itu beberapa tahun belakangan emang santer ya dibahas. I don't know why. Mungkin karena emang literasi terhadap kesehatan mental dan istilah-istilah psikologi itu lebih booming gitu ya. Nah, memang betul kata Rena tadi, nyari-nyari di internet tuh too much information gitu. Karena istilahnya sendiri memang tidak baku. Jadi bilangnya hero kompleks, superman kompleks, superhero kompleks, ada juga hero syndrome, lalu savior kompleks, ada white knight kompleks. White knight itu Oh, white knight horse, pangeran berkuda putih, gitu-gitulah. iya, Terus ada banyak istilahnya karena memang dia tidak ada satu istilah baku, tidak saintifik juga sebetulnya, tapi memang banyak yang teliti gitu. Cuma settingnya beda-beda memang. Dan kalau kalau media yang menyebutkan tentang Superman kompleks misalnya, itu tuh tipe orang atau organisasi yang dia sengaja bikin kerusakan, terus dia juga yang menyelamatkan kaum yang kena penindasan gitu. Nah, tapi oh, ada juga definisi lain yang mengatakan bahwa savior kompleks atau hero kompleks ya yang paling sering disebutkan ini adalah kecenderungan seseorang untuk kayak pengen banget untuk ngebantu orang lain meskipun tanpa diminta dan merasa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan orang itu kalau bukan dia. Nah, biasanya oh, ciri-cirinya itu pertama kalau dimintain tolong susah banget buat nolak. Terus yang kedua, pingin banget ada ketertarikan terhadap kerentanan seseorang. Contoh kasus ya, misalnya ada seseorang yang ngalamin hero kompleks, dia tuh ngeliat temennya, wah kayaknya anak ini gampang dibully deh. Ya udah aku deketin aja. Aku bilang, kamu kayaknya gampang dibully deh, mungkin karena baju kamu salah. Kamu ganti baju deh biar kamu lebih diterima sama lingkungan ini. Atau misalnya apa? Dia bilang ke teman-temannya, jangan bully anak itu gitu. Kayak seperti urusan lain. Padahal kan nggak yang diminta. Dan orang yang kelihatan seperti rentan akan dibully ini juga belum tentu merasa butuh bantuan atau belum tentu dia merasa dibully. Dan belum tentu juga teman-temannya ngebully, gitu kan ya. Terus yang ketiga, bener-bener. ciri-cirinya tuh adalah merasa hanya aku yang bisa nolong. Contohnya ini sering ditemukan di kasus kekerasan. Ini kan tentang hero kompleks ini pernah di Tumbuh Makna pernah ngebahas dari namanya Amalia. Beliau tuh konselor kekerasan, eh konselor kekerasan perempuan dan anak yang juga tergabung di Serius Squad. Nah, waktu itu versi yang kita sering bahas itu tentang perempuan yang rentan mengalami kekerasan gitu. Ya memang ternyata perempuan-perempuan yang sudah sering mengalami kekerasan dalam pacaran atau rumah tangga dan itu berulang, entah itu verbal, fisik, psikologis bahkan sampai seksual, itu punya hero kompleks gitu atau savior Oh, kompleks. Mereka merasa bahwa kalau nggak aku stay, suami atau pacarku tuh nggak ada yang mau terima. Cuman aku yang bisa nerima orang ini. Dia tuh kasihan, cuman aku yang bisa bantu, cuman aku yang bisa tolong, cuman aku yang bisa ngubah. Nah, itu ada pikiran-pikiran seperti itu, pikiran bahwa hanya aku yang bisa nerima dan membantu orang ini gitu. Lalu ciri lainnya adalah mementingkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Istilahnya berkorban. Nah, terus juga ini yang paling penting banget yang bisa di warning ya kalau misalnya ketemu sama orang yang roman-romannya dia punya hero kompleks atau savior kompleks itu adalah dia selalu ingin bantu orang lain dan ngerasa dia tuh hanya berguna, berharga dan penting dan sesuatu deh kalau habis nolong orang. Hanya itu. Kayak kamu bajunya bagus, dipuji kayak gitu deh kayak masa sih gitu. Kamu tuh pinter loh tadi gini gini gini. Masa sih gitu. Tapi begitu dibilang makasih ya kamu udah bantuin aku, dia senyum-senyum. Nah, itu berarti emang dia apa ya, reward center di kepalanya itu memang adalah setelah membantu orang lain. Nah, ekstrimnya adalah kita kan memang suka bantu orang lain kan ya. Bedanya dia hero kompleks apa enggak? Kalau dia nggak bantu orang, dia ngerasa nggak berharga, seenggak berharga itu. Dan bantuinnya tuh sangat over gitu, kayak tanpa diminta udah bantuin, terus kayak merasa bahwa urusan
bahkan mungkin teman-teman seorganisasi, sekelas, bahkan sekantor tuh urusan pribadi dia kayak, ya ampun kasihan banget dia kan belum sarapan. Aku harus bawain sarapan, besok bekalnya gimana? Atau misalnya, aku harus fotokopiin buku untuk teman-teman kelasku. Karena kalau nggak difotokopiin, nanti mereka kayak gitu-gitu terus nyariin di mana tempat vendor yang murah buat bisa fotokopi. Segitunya gitu loh. Nah, terus bahasa cinta. Bahasa cintanya orang dengan hero kompleks ini memang melayani dan membuat situasi menjadi safe atau aman. Jadi dia akan eh, cara dia menunjukkan cinta ke orang lain, entah itu teman, sahabat, keluarga, saudara, pacar, atau suami atau istrinya adalah dengan melayani, ngasih semua kebutuhan dari itu material, semua deh gitu. Bahkan kayak seolah-olah orang di sekitarnya tuh nggak kontribusi apa-apa gitu dalam hubungan itu. Kayak seolah-olah dia kayak nyiapin semuanya dan orang lain tuh nggak ada peran dalam hubungan itu. Nah, itu yang bahasa cintanya dan memastikan semuanya dalam keadaan aman. Mau piknik nih sama keluarga, dia yang bawa bekalnya untuk 3 kali sehari makan, dia yang pesan hotel, dia juga yang bayarin, dia yang nyetirin, dia bawa ban serep sampai 4 biji sendiri gitu. Segitunya gitu. Jadi kayak apa namanya penumpang lain yang akan berangkat tuh doing nothing, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, itu kurang lebih tuh sedikit dari ciri-ciri yang biasa ditemukan untuk orang-orang yang punya severe kompleks atau hero kompleks. Nah, tadi Rena juga bahas kalau cewek nyebutnya Cinderella kompleks dan cowok hero kompleks. Ya memang itu ya namanya juga bukan istilah saintifik ya. Ini bukan istilah ilmiah gitu, istilah yang memang common dipakai dan kita udah kenal ciri-cirinya tapi belum dikaji lebih lanjut untuk jadi istilah baku. Karena kalau mau jadikan istilah baku atau ini jadi jenis gangguan itu susah banget, penelitiannya panjang gitu kan ya. Tapi fenomenanya ada. Itu kenapa banyak yang Mm-mm. teliti. Nah, Cinderella kompleks itu lebih ke takernya, lawannya. Karena Yes, dia yang opposite-nya. ya opposite-nya. Tapi kan ngomongnya Cinderella kompleks itu konotasinya perempuan ya. Hero kompleks laki-laki. Padahal sebetulnya hasil penelitian bilang hero kompleks itu banyak terjadi di perempuan, terutama dia Hmm, yang korban-korban kekerasan. Gitu. oke. Oh, berarti ini aku mendapat satu gambaran baru. Aku kira hero kompleks itu banyak terjadi di laki-laki dan untuk di masalah relationship dia menjadikan pasangannya, misal istrinya itu menjadi sosok yang misogenis gitu loh, Mbak. Maksudnya misogenis tuh sosok yang kecil gitu loh. Kayak Hmm. iya dia sosok yang kayak apa ya, lemah gitu loh, Mbak. Aku tuh Mm. aku tuh masih mengira tuh sampai sebelum Mbak Ella tadi bilang kayak gitu tuh kayak oh banyaknya terjadi apa di kasus KDRT itu si suami seperti Mm. ini gitu. Ternyata perempuan perempuan itu ada berpikir secara maksudnya tidak mau meninggalkan, kita menganggapnya Mm. dia sosok yang tertindas tapi ternyata dia punya pemikiran yang aku nggak, kalau aku ninggalin dia gimana gitu loh maksudku. Itu Mm. mind blowing banget buat aku gitu, Mbak. Dan aku menangkap iya mind blowing banget, dan aku menangkap kayak kadang gimana ya, Mbak, dia yang ingin menyiapkan segalanya, semua pelayanannya, dan itu apa sih, Mbak, bedanya dengan inisiatif gitu kan? Ada orang yang berinisiatif untuk menyiapkan A B C D gitu ya, lalu Mm. di titik mana gitu bedanya saat dia sudah masuk ke hero kompleks seperti itu. Oke, bagus nih pertanyaannya. Karena kita Heeh. main definisi. That's why dia belum ada ilmiahnya karena emang Heeh. irisannya tebal. Yang paling penting sebelum saya bahas perbedaannya, tolong jangan judge, justifikasi atau diagnosis orang. Wah, lu hero kompleks nih, udah nggak bener atau kayak, ah tuh jangan aku severe kompleks, aku hero kompleks gitu. Please don't ya. Karena semua orang tuh bisa ngalamin itu, bisa terjadi long time, bisa cuman sebentar, Heeh. bisa sama siapa aja gitu. Dan itu kayak Oke. ya karena makanya dia belum masuk dalam gangguan ya karena Heeh. seempuk itu dialami oleh banyak orang. Nah, tadi Rena bilang bedanya apa nih sama orang inisiatif? Bedanya apa sama orang yang prososial tinggi atau suka banget membantu ya? Terus Heeh. bedanya apa juga sama orang yang tipenya tuh nurturing gitu, Oke. suka Iya. membantu, melayani,
mengasuh orang lain. Itu kebutuhan nurturingnya tinggi, bedanya apa? Tipis-tipis memang bedanya, dan kayak aku bilang tadi bisa jadi nih awal-awal nggak kayak gitu nih, misalnya si A sama si B temenan, lama-lama kok jadi kayak sangat ngatur ya, sangat semuanya dia nginiin gitu. Jadi kadang-kadang kita seperti itu sama teman tanpa kita sadarin gitu. Nah, yang bikin beda adalah sejauh mana kita tuh kasih ruang ke teman kita, partner kita, pasangan kita, saudara kita untuk juga berkembang. Misalnya gini, pada saat kayak aku capek nih ngerjain ini. Ya udah, kamu butuh bantuan apa? Sini tak bantuin. Bisa nggak beli ini? Itu artinya helping, bantu. Hmm. Kita udah inisiatif nih bantu sehingga capek gitu kan. Oke. Tapi kalau misalkan, aduh aku capek nih ngerjain ini gitu. Aku bantuin ini, ngurusin yang ini. Papaku belum aku siapin makanan nih, mamaku gini, adikku minta dianterin. Sekarang tuh Mm-mm. teman-teman kelas juga kalau nggak ada aku nggak jalan gitu-gitu kan ya. Terus temannya ngomong, ya udah aku bantu apa nih buat kelas gitu biar kamu nggak capek sendirian. Apa ya, nggak usah aja deh kan soalnya kamu tuh masih ngurusin ini. Padahal sebetulnya di hatinya dia nggak percaya sama orang lain. Kayak Hmm. kalau bukan dia nggak percaya. Seolah-olah orang lain tuh segitu tidak berdayanya dan cuman dia yang bisa taking over, cuma dia melakukan segala sesuatu terbaik dengan standarnya dia. Jadi Mm-mm. bedanya tuh kita sudah mulai gawat darurat, kayaknya udah ada bau-bau severe kompleks atau hero kompleks itu ketika ini apa, kita tuh udah nggak percaya sama kapasitas orang lain, kita nggak kasih ruang orang lain untuk berkontribusi karena kita pikir orang lain butuh kita. Mm-mm. Nah, in the fact adalah pas aku diskusi ini juga sama Amalia yang dari Serius Kuat itu, dari hasil risetnya dia juga, lalu ketemu sama banyak korban kekerasan gitu ya. Sebetulnya kenapa orang tuh sampai jadi hero kompleks itu karena sebetulnya dia yang butuh bantu orang lain untuk meningkatkan harga dirinya, bukan orang lain yang butuh bantuan dia. Karena cuman itu satu-satunya cara mengembalikan harga dirinya, memulihkan harga dirinya yang entah kenapa dulunya kenapa gitu. Dan akhirnya dengan membantu orang lain kontribusi, bahkan mungkin istilah kasarnya mengatur gitu ya. Orang lain belum tentu butuh, adalah itu kebutuhannya dia gitu. Kalau dia nggak kayak gitu, dia terluka, dia sakit banget, dia kecewa gitu. Dan itu yang eh, terjadi akhirnya. Ini siapa butuh siapa akhirnya kayak gitu. Oh, berarti itu apa ya? Itu salah satu latar belakangnya ya yang dapat membentuk kenapa seseorang itu mengalami hero kompleks. Yaitu salah satunya ingin diakui gitu kan? Apa gimana, Mbak? Iya. Uh, Iya, salah Oke. satunya ingin nggak nggak Okay. diakuin sama orang sih, tapi dia merasa kayak ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan gitu. Hanya jika dia ngeberesin semuanya, nyiapin semuanya gitu. Oke, ada kepuasan tersendiri ya poinnya, Mbak. Mm-mm. Oh, terus ini Mbak, apa namanya? Kan kayak ada kepuasan menolong orang. Itu akan berdampak nggak sih Mbak dengan orang yang berprofesi tertentu ya, semisal dunia kesehatan itu kan sangat identik sepertinya dengan itu gitu. Terus mungkin kayak pengabdi seperti TNI atau polisi itu berpengaruh sih nggak sih Mbak profesi seseorang terhadap kecenderungan menjadi hero kompleks gitu. Oke, kalau dibilang akan mempengaruhi jadi hero kompleks atau enggak, saya nggak berani jawab ya, karena Mm-mm. kalau ngomongin kayak gitu, kenapa korban kekerasan ini malah yang mengembangkan hero kompleks tadi? Kalau bicara soal pengalaman praktik seorang teman yang juga jadi konselor gitu, berarti itu tidak tidak termasuk ya. Saya juga sering Mm-mm. ngobrol sama banyak perawat juga dan bidan. Justru mereka dilatih untuk bisa membedakan kapan memperlakukan anak sebagai anak, kapan memperlakukan pasien sebagai pasien gitu. It's totally different. Ilmunya, value-nya dipakai. Tapi pada saat mengembangkan itu, justru kalau belajar di keprofesian ya, lagi sudah ngambil Mm-mm. profesi, kuliahnya, memang ada mata kuliah khusus untuk ini loh bedanya, kamu sebagai human ya human gitu, kamu sebagai istri ya istri, sebagai suami ya suami, sebagai bapak ya bapak, bukan dokter di rumahmu, bukan guru di rumahmu gitu. Justru apa? Justru belajar soal
perbedaan-perbedaan itu. Kita juga di psikologi kan beberapa kali disounding bahwa jangan sampai counter transference gitu. Jangan sampai Mm-mm. kita yang malah, aduh aku harus bantu kan aku mahasiswa psikologi, mamaku ada masalah. Nah, kita bahkan tidak boleh menangani keluarga kita sendiri. Justru kalau belajar Mm-mm. di profesi malah kita diwanti-wanti untuk tidak sampai mencampur adukan. Ya di rumah kita drop off the profession. Kita di rumah ya sebagai Mm-mm. peran kita yang lain kayak gitu. Harusnya sih Harus tidak sadar tidak depan. berpengaruh ya. Oke, harusnya nggak berpengaruh ya Mbak ya. Soalnya aku beberapa baca di artikel internet, ada yang mengatakan kalau profesi itu berpengaruh. Nah, di sini aku ingin seperti mengkonfirmasi apakah benar seperti itu gitu. Ternyata enggak ya, ternyata banyak yang apa Nggak orang harus. yang orang yang profesi itu juga diajarkan profesional untuk saat dia di Mm-mm. mana menjalankan profesi dan saat di mana dia bersama keluarga atau lingkungannya seperti itu. Nah, Betul. berarti aku memperjelas lagi ya Mbak, takut salah ya, maksudnya salah misleading ke teman-teman gitu. Berarti salah satunya yang dapat terjadi hero kompleks ini adalah ada trauma masa lalu, lalu merasa ada kepuasan sendiri jika menolong orang lain gitu ya Mbak. Mm-mm. Nah, kepuasan, kenapa sih reward sistemnya tuh harus terbentuk seperti itu tuh bahasa cinta deh. Mm-mm, Kalau yang sering lagi booming-boomingnya ya bahasa cinta. Ada yang bahasa cintanya ngasih mm-mm, hadiah, ada juga bahasa cintanya itu adalah melayani kayak gitu ya. Ada bahasa cintanya quality time gitu. Kenapa sih sampai seperti itu ya? Juga karena dipengaruhi oleh pola asuh dulunya. Kalau oke. bukan anak mama, kamu tuh kalau nggak bantuin temen. Bukan anak papa, kalau misalnya kamu punya kue, kamu nggak bagiin ke teman-teman. Nggak apa-apa kamu nggak makan, yang penting teman-temanmu dapat gitu. Terus Oke. misalnya sama lingkungan nih, secara umum lingkungannya misalnya, ya ampun kasihan banget, nggak apa-apa deh kamu sisihin uang jajanmu gitu. Yang penting orang ini terbantukan di sounding terus seperti itu diajarkan bahwa anak baik itu harusnya bantu orang, harusnya berkorban, harusnya mendahulukan orang lain. Nah, di sounding kayak gitu diperkuat ketika dia udah bantu orang, udah berkorban, udah ngasih, udah memberi, udah ngelayanin orang lain, udah menyediakan semuanya, dipuji. Wah, emang anak mama nih pinter gitu. Wah, iya emang. Penguatannya ya. Ya. Nah, gitu dong kalau ini gitu. Nggak apa-apa, permen tuh dikasih sama temen semua nggak apa-apa. Kamu nggak usah makan. Yang penting semua bahagia. Kayak gitu-gitu. Nah, itu I juga see. salah salah sedikit yang membentuk kenapa orang tuh membentuk reward system atau bahasa cintanya seperti itu. Oke, I see, ya, ya. Iya banget ya di timur, apa ya, adat ketimuran juga banyak seperti itu gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya di Indonesia tuh ada mindset nggak enakan. Hmm. Salah satunya, iya, gitu. Iya. Terus gini Mbak, tadi kan Mbak sudah menjelaskan ya salah satunya apa ciri-cirinya hero kompleks itu seperti apa ya, rasa ingin membantu lebih, menjadi kayak jatuhnya apa ya, jadi kayak seperti ingin mengubah, ingin memberi solusi, ingin apa ya, Hmm. ingin lebih fokus ke solusi bukan ke dirinya si orang yang punya masalah itu gitu. Terus Betul. kayak ingin semuanya dia lakukan semuanya dan orang-orang di sekitarnya beres, menerima beres kayak gitu. Nah, uh, kalau semisal kita udah tahu nih ciri-ciri itu, nah terus kita merasa kita atau lingkungan kita, salah satu misal pasangan atau misal keluarga dekat, saudara kandung, mengalami gejala-gejala seperti itu apa sih yang harus kita lakukan gitu? Oke, kalau kita orangnya gitu, pas nonton ini kita sadar atau kita dapat info dari yang lain, kayaknya aku Mm-mm. ada ini deh. Dan jujur aja, aku sebagai person ya, bukan Mm-mm. sebagai mahasiswa psikologi atau psikolog gitu, juga struggling with severe atau hero kompleks ini tuh mungkin sampai umur, kayaknya terakhir aku ngerasa sangat parah itu 2018 kayaknya. Oke. Dan itu 2017 aku udah mulai ngeh gitu. Kayaknya aku punya kebutuhan save the day gitu ya. Menyelamatkan Mm-mm. orang lain tuh sangat over gitu. Dan memang ketompo di psikologi tuh pas, cuman capek banget. Yang kayak aku nggak ngerti capeknya tuh bener-bener kayak kayaknya ini orang belum ini deh. Dia harus, aku kalau ketemu orang dan dia kenapa-napa, aku antarin sampai psikolog ke psikiaternya, aku temenin segitunya gitu. Kayak Mm-mm. that's not even your business gitu. Dan akhirnya kerjaanku yang lain terbengkalai banget. Itu salah satu yang dampak ya. Nanti aku akan bahas dampak lainnya. Nah, kenapa aku stop
melakukan itu, bukan stop ya, mengurangi melakukan itu. Pertama, kalau ada di dalam diri ya pasti sadarin. Untungnya aku 2017 tuh mulai sadar dan mulai membenahi kayaknya ini enggak. Nah, maksudnya ini boleh, ini enggak, ini boleh. Akhirnya aku sadar kapasitas diri. Kapasitas kayaknya aku nggak bisa dibantu dia segitunya. Ya udah aku minta tolong orang lain buat bantu orang ini. Terus udah sadarin kapasitas diri, aku juga harus rewind bahwa ini orang punya kapasitas nih. Pasti kalau dia nggak minta tolong aku, dia belum siap gitu. Kalau aku udah membuka jalan dan ternyata dia nggak bisa cerita, mungkin sama orang lain. Dan aku percaya mungkin orang ini seiring berjalannya waktu akan ketemu penyelesaiannya sendiri gitu. Dan itu emang sesulit itu, percaya sama orang lain, kapasitasnya orang lain gitu. Itu sesulit itu, bener-bener sulit banget. Nah, em, itu tentang kapasitas. Terus yang ketiga, ini ada support system. Jadi aku punya beberapa teman yang kebetulan juga anak-anak psikologi yang mengingatkan bahwa udahlah, udah bukan tanggung jawabmu, udah sampai situ aja udah bagus kok. Jadi dia Oke. meng-highlight effort. Nah itu kalau teman-teman punya kasus yang sama, mungkin ada teman yang bukan nyablak ya, yang kalau Mm-mm. apa-apa tuh apa adanya gitu ya, dipakai buat jadi pengingat kalau kita udah bertingkah kayaknya udah, kamu kayaknya udah over deh bantuinnya. Contohnya kemarin ada satu anak yang orang tuanya baru meninggal, terus aku kayak, Mm-mm. ya ampun ini anaknya gimana, udah heboh, udah mulai nih ada gejala, belum perilaku, masih masih verbal. Terus temanku bilang, kamu sudah bantu apa? Ya aku sudah kasih makanan. Ya udah sih gitu. Kan tetanggamu bukan cuma dia, tetangga rumah itu ada 40 rumah dari rumahnya dia. Minta tolong sama tetangga yang lain deh. Atau kamu ngomong, Bu saya udah kasih makanan. Besok mungkin ibu atau yang lain. Atau ngomong sama Bu RT aja gitu. Oh iya 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 gitu. Akhirnya aku percaya sama temanku yang ngasih nasihat ini, yang ngasih saran. Itu juga kepercayaan Mm-mm. ya, melonggarkan kepercayaan ke orang lain. Dan akhirnya ya sampai sekarang anaknya memang ditampung di rumah keluarganya dan memang diurusin gitu dan sudah jadi bukan urusanku lagi. Nah, kalau aku waktu itu heboh panik kan mungkin orang mikir apalagi ini anak laki-laki ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini orang kenapa gitu kan? Bukan emaknya, bukan siapa-siapanya gitu. Orang lain bisa salah Mm-mm. paham gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku cuma kasih makanan, ya sudah gitu. Ini tidak bermaksud ria ya Ren. Maksudnya aku Enggak. cuma cerita Ini contoh. kasusku gitu. Mm-mm. Nah, terus kasih makanan, ya sudah, terus ngomong ke Bu RT, Bu, ini gimana? Ya udah Bu RT akhirnya nyaranin keluarganya untuk ngambil anak itu. That's it, selesai gitu. Akhirnya aku bisa fokus ke orang lain lagi, bantuin orang lain lagi siapa gitu. Terus itu yang bisa kita lakukan dan kalau udah parah ya bisa ke profesional gitu. Tapi kalau pertanyaannya Rena adalah gimana kalau orang lain yang ngalamin yang di sekitar kita? Mm-mm. Perlu banget kita komunikasikan. Karena tuh ya kayak tadi ini kebutuhanmu atau kebutuhannya orang yang kamu bantu sih. Kan kamu capek sendiri kan, dampaknya kecapean. Terus juga bikin orang lain tuh nggak kompeten di depan kita. Kayak jadinya bisa jadi loh kita sama adik terus kayak kita ngerasa oh pokoknya adikku harus diurusin dibantuin. Padahal adik itu udah umur 20-an gitu. Adik tuh ngerasa Mm-mm. dia nggak pede sama kemampuannya karena selama ini yang ngurusin kakaknya, yang ngasih tuh apa-apa kakaknya, dan kakaknya sudah Mm-mm. ngalamin trial and error sampai akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang keren. Itu dibandingin sama usahanya dia tuh apa gitu, dan itu bikin adanya tuh sebenarnya sebel karena aku kayaknya nggak hargain aku ya gitu, Mm-mm. semua aja dia. Nah contohnya kayak gitu kan. Nah kita harus kasih tahu orang yang mungkin punya savior atau hero kompleks ini, ngasih taunya tuh kayak ya sambil misalnya dia lagi ngeluh atau apa, kamu nggak capek ya? Aku sih udah capek kalau kayak gitu. Padahal udah loh kamu ngelakuin yang terbaik gitu. Ya disindir-sindir halus atau sambil bercanda. Kendorin aja sih, nggak usah terlalu ini gitu. Nggak harus ditarik, nggak apa-apa kok lo gitu. Apa ada orang lain kan yang bisa bantuin, udahlah gitu. Jadi kayak kita mengapresiasi hal kecil yang mungkin dia tidak sadari punya gitu. Kamu udah bagus loh tadi kayak gini. Apa nanti dia pasti udah tahu harus ngapain gitu. Kita kayak sounding bahwa kamu udah cukup membantu
orang ini bisa sendiri setelahnya, atau orang lain yang akan berkontribusi ngasih kesempatan. Dan itu kita sebagai teman atau sebagai pasangan yang punya orang di sekitar kita yang punya kecenderungan untuk gampang banget hero kompleks atau severe kompleks, harus berulang kali dikasih tahu. Sama seperti saya punya support system yang ngasih tahu tuh mungkin 4-5 orang gitu. Yang kalau Oke. saya cerita mereka udah kayak enough kok L kayak gitu. Oh, itu udah Mm-mm. kode gitu. Kalau enough kok L gitu udah tahu nih lanjutannya apa. Nah, teman-teman juga mungkin bisa seperti itu ke orang-orang sekitar yang mungkin punya kecenderungan seperti itu. Oke, oke, itu tadi cara apa ya, untuk memberitahu ya Mbak, maksudnya gimana sih kalau udah orang sudah mau masuk ke tahap severe complex atau white knight complex atau hero complex itu. Nah, caranya untuk mengantisipasi gitu sekarang, cara mengantisipasi terjadinya hero complex pada diri sendiri dan orang lain seperti apa? Eh ini aja kita ngambil ke yang kasus yang kenapa sangat rawan di keluarga ya, atau sama hubungan suami istri atau pasangan lah ya. Yes. Kenapa kalau di hubungan keluarga itu sangat rentan salah satu dari anggota keluarga tuh ngalamin itu ya. Mm-mm. Contohnya kerentanan itu jadi karena usia yang gap kakak sama adik, pasangan yang Hmm. beda lebih dari 7 tahun misalnya. Kak satu tuh merasa aku sudah tahu banyak, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Nah, aku kasih semua biar kamu mudah, nggak kesulitan kayak aku, kayak gitu kan. Nah, kayak gini-gini kan biasanya rentan-rentan anak pertama atau Mm-mm. misalkan suami istri yang salah satunya lebih tua. Udah tahu punya faktor risiko kayak gitu, udah tahu rentan seperti itu. Nah, yang memang harus dipahamin untuk mengantisipasi, sadarin banget bahwa jatuh bangunnya orang lain, pasangan kita, teman kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, mereka tuh berproses gitu. Mungkin nggak kayak kita sekarang yang udah bener, tapi mereka punya kapasitas kok. Makanya percaya aja. Lebih baik Oke. kita ngarahin aja, terus kita sumbangin nih energi kita ke tempat yang kita ngerasa sebagai orang yang tipe yang suka ngasih, bahasa cintanya memberi dan melayani. Kalau misalkan keluarga kita tuh udah terlalu kayak udah deh ngasih kesempatan kenapa sih gitu. Udah mulai yang kayak gitu-gitu terus udah diingetin kayaknya iya aku kerjain emang nggak sama kayak gitu-gitu. Tapi bisa nggak sih terima aja nggak usah kritik terus misalnya udah kayak gitu-gitu. Berarti kita sadarin oh kayaknya gitu tuh orang yang ada kecenderungan kayak gitu, ya udah energinya disalurkanlah kepada hal yang lain. Misalnya ikut organisasi atau kerelawanan, organisasi yang urusannya pembantu umum tuh ngangkat-ngangkat iya, gulung kabel Hmm. iya, terus nyiapin konsumsi iya gitu. Atau sekalian aja ngambil profesi kalau sudah mau SMK atau em, kuliah, ngambil yang profesi yang rentan dengan membantu orang. Misalnya jadi pemadam kebakaran, TNI Polri, terus juga apa tuh perawat, bidan, dokter, psikolog, itu kan orang-orang yang banyak membantu orang lain ya. Nah, Mm-mm. luangkan saja semua energinya ke situ atau ngikutin ya kegiatan-kegiatan relawan. Di keagamaan kan juga ada kayak apa sih namanya? Kalau di Kristen Katolik itu kan selalu nyediain makanan kan di hari-hari Iya. tertentu di gereja. Nah, terus kalau Mm-mm. yang kita biasanya mau pengajian bikin teh apa gitu, gabung aja Mm-mm. itu. Itu tuh pasti energinya tersalurkan gitu. Oke, oke, untuk mengurangi keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, istilahnya maksudnya. Pada satu orang. Betul, keinginan Mm-mm. menggebu. Ya mau apa dikata ya, kalau kita belajar EPPS ya, Mm-mm. kebutuhan orang tuh kan beda-beda dan akan berganti terus. Kebetulan nih, misalnya aku, kebutuhannya emang lagi nurturing banget bantuin orang kayak semua dunia tuh urusan negara, ada urusanku gitu. Kayak Jokowi tuh lewat kalah, aku tuh lebih pusing gitu ya daripada itu. Nah, pada saat itulah energinya disalurkan buat yang lain aja gitu. Ini anak tetangga mana nih yang nangis, yang rewel, butuh dideketin apa gimana gitu. Gimana deh, apa yang bisa dibantu? Atau kayak ibunya kayaknya butuh cuci piring, rumahnya Mm-mm. berantakan. Bu gimana bu, saya bantu apa gitu kan. Ya sudah disalurkan aja karena kayaknya orang di rumah tuh kayak udah empet banget ini orang lagi dia ngapain sih ngurus ini mulu kayak gitu ya. Iya, 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 oke, oke. Oke, berarti salah satunya penyaluran apa ya?
keinginan dengan hal-hal yang positif, salah satunya ikut relawan, ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Dan kita harus mencoba percaya dengan orang lain, kita mencoba percaya pada keluarga jika dia tuh uh, saat itu berproses dan dia akan menemukan solusinya sendiri seperti itu. Itu salah satu cara mengantisipasi gitu ya Mbak ya. Nah, Benar. apa namanya, dengan misalnya nih Mbak ada misalnya ada orang yang sudah mengalami seperti itu, ada teman kita atau ada orang yang uh, di sekitar kita yang seperti itu, apakah ada waktu tertentu atau tempat khusus yang dimana ditujukan untuk menyembuhkan orang ini gitu? Oh iya ya. Mungkin cara Hmm, komunikasinya kali ya. Yang pertama hmm, tadi hmm, memang harus sering disounding hmm, bahwa hmm, you have done enough and orang lain tuh bisa. Orang lain tuh juga punya power kok gitu. Orang lain tuh juga pasti bisa nyelesain. Kamu udah kasih jalan yang sangat cukup gitu. Tapi itu disounding terus menerus, dikasih tahu, diselip-selipin di antara jokes-jokes gitu. Misalnya lagi ngejokes nih gitu. Iya nih, Mbak nih sukanya apa bantuin orang tuh kayak sampai capek banget gitu. Kan aku hmm, juga hmm. sedih lihat kayak gitu-gitu. Iya, Karena oke. emang orang-orang yang sangat peka perasaannya dan kayak pengen bantu orang lain itu sudah pasti dia sensitif di segala hal. Yang artinya, Hmm, kalau ditegor, kasar, dikonfrontasi, dikonfirmasi langsung, itu akan melukai perasaannya. Nah, maka memang harus dikasih tahu pelan-pelan, sedikit-sedikit, sambil bercanda boleh, disindir-sindir boleh, dan kasih tahu dan jangan lupa diapresiasi. Karena memang mungkin cara dia mengapresiasi dirinya adalah ketika dia sudah sangat lelah mengurus negara. Nah, maka sebelum dia lelah mengurus negara, maka bilang, "Gak apa-apa, RT RW dulu juga nggak apa-apa, nggak harus negara," gitu. Gitu yang harus kita sering ulangi. Nah, tapi ya teman-teman tidak punya kewajiban yang melakukan itu pada siapapun, hmm. karena kita juga sebetulnya lebih utama adalah mengapresiasi diri sendiri. Kecuali memang ini orang yang sangat berharga dan kita harus sering-sering ingatkan supaya tidak sering tumbang untuk sesuatu yang sebenarnya bukan maslahat diri sendiri tapi maslahat orang banyak yang belum tentu juga dia dibutuhkan di situ. Dan Oke. apa kalau sangat parah dan kayak udah nggak bisa diapa-apain lagi ya diajak ke profesional aja, ke psikolog, ke psikiater untuk gimana sih supaya bisa percaya sama orang lain. Terutama kalau misalnya dia ada riwayat kekerasan, kekerasan misalnya bullying juga ya. Anak-anak dan Hmm, korban bullying itu ya kalau besoknya dia tidak jadi pelaku, dia jadi orang yang sangat pokoknya nggak boleh ada orang yang ngalamin hal yang sama kayak saya. Kayak gitu-gitu. hmm. Nah, itu yang juga melelahkan dia karena belum tentu juga orang mau dibantu, dia udah capek gitu. Oke, iya tadi aku sempat muncul ini Mbak, satu pertanyaan ya dari cerita Mbak yang berdasarkan trauma masa lalu atau didikan atau seperti itu tuh kayak oh iya berarti apakah orang yang mengalami bully itu ya dia juga mengalami hero kompleks juga di saat bersamaan gitu loh Mbak. Itu sering nggak terjadi seperti itu? Nggak tahu ya. Maksudnya aku tidak pernah mencari eh apa itu namanya penelitiannya dan Mm-mm. dalam waktu bersamaan aku nggak berani jawab apakah juga mengembangkan seperti itu atau tidak. Sama juga dengan orang yang korban dalam siklus KDP dan KDRT. Ada fase-fase honeymoon phase, ada kayak fase kayak oh ya udah kemarin mungkin aku cuma baper, dia bisa dimaafkan kok, mungkin dia akan berubah. Nah, pada saat-saat itu loh sebetulnya muncul, bukannya pas lagi digebukin, aku harus bertahan. Itu Hmm. karena hanya aku yang bisa dipukuli dan tidak kenapa-napa. Bukan pada saat itu, tapi kayak pada saat tenang, terus nyalahin diri sendiri. Padahal harusnya dia tidak melakukan itu. Mungkin aku saja yang baper. Ditonjok sekali kan tidak sakit. Gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Pada saat fase-fase dia tidak sedang dipukuli. Mungkin iya ada apa namanya muncul hero kompleks atau savior kompleks itu. Tapi biasanya itu terjadinya nanti-nanti gitu. Pada saat gencatan senjata atau hari tenang. Ada muncul-muncul seperti itu. Dan ini karena ada proyeksi. Maksudnya gini, ini kan dulu dia digencet, dipukul, diapain gitu kan ya. Hmm. Terus di lain waktu dia ngeliat orang lain kayaknya rentan ini orang disakiti. Terus dia berusaha untuk protek orang itu bantuin, ngapain lah temennya tuh bukan temennya ya.
keluarganya tuh bukan Hmm. keluarganya. Terus apa dalam rangka menolong inner child, bukan inner child ya, mungkin inner past. Dia yang Oke. masa lalu, yang tersakiti, nggak ada yang bantu, nggak ada yang power, nggak ada yang dukung. Nah, dia tuh Hmm. mengeprotek orang lain segitunya supaya dia menyenangkan atau melindungi eh apa tuh namanya diri dia yang masa lalu yang terluka itu. Apakah itu Hmm. bisa menutupi? Apakah itu akhirnya bisa melindungi diri dia yang masa lalu yang terluka? Sepertinya enggak ya, karena ini Hmm. urusan ya masa lalu emang kamu bisa balikin. Emang dengan kamu menyenangkan semua orang, lantas kamu akan senang, lantas diri kamu yang masa lalu itu akan senang kan enggak? Karena lukanya ya tetap akan sama. Kecuali memang benar-benar kayak korban kekerasan tadi ya, sudah dari riwayat seperti itu, memang harus diterapi supaya dia ketemu lagi sama inner child-nya atau inner past-nya. Lalu itulah yang dirangkul, yang dipeluk, apa yang dibutuhkan dulu. Dulu nggak dirangkul, nggak dipeluk. Maka di terapi itu akan dirangkul, dipeluk. Dulu kayaknya nggak ada yang kasih makan, pas dia lapar. Ya udah itu dikasih makan. Dulu pas digebukin nggak ada yang lawan, dia nggak bisa ngelawan. Sekarang dia pengen ngelawan. Ya sudah diskenariokan dalam terapi dia melawan. Nah baru habis itu dia betah menjalani kehidupan. Insya Allah. Insya Allah. Berarti emang harus, kalau yang misalnya udah ada tahap berat dan itu trauma ya Mbak ya, berarti emang sebaiknya butuh pendampingan ya secara profesional. Maksudnya karena itu kan harus diselesaikan sebelum dia melanjutkan ke kehidupan kedepannya seperti itu gitu. Iya. Oke, terus gini Mbak, kalau saat ini ada di antara teman-teman yang mungkin menyadari dirinya memiliki gejala atau bahkan dia sudah menjadi seseorang yang hero kompleks gitu. Uh, what do you want to say to them gitu di sini gitu? Oh, kalau misalkan ada yang merasa kayaknya kecenderungannya sering sekali dia ngalamin hero kompleks di semua orang. Mungkin ada satu yang Hmm. cuma sama adiknya jadi kayak gitu. Atau cuman dulu nggak kenapa-napa, entah kenapa di fase hubungan sama pacarnya gimana, akhirnya muncul lah savior atau hero kompleks itu. Tapi ada orang yang kayak mau sama siapa ya jadi kayak gitu ya. Mau di keluarganya gitu, temennya kayak gitu. Selalu merasa bahwa dia harus memberi, kalau nggak gitu dia nggak dicintain kayak gitu ya. Nah, eh, apa ya? Harus dipahamin bahwa hubungan itu seperti jungkat-jungkit. Kalau katanya seorang psikolog, nama depannya itu Susan, tapi aku lupa nama belakangnya apa. Kalau misalkan kita tuh selalu kayak ngasih terus gitu, kita tuh bikin jungkat-jungkitnya tuh nggak jalan. Jadinya dia hanya akan seperti ini. Atau satu hanya seperti ini. Akhirnya yang satu tuh lock gitu, terkunci di sini saja atau di sini saja dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak bisa punya peran untuk membuat jungkit-jungkit ini berjalan. Pada satu waktu kita sangat overgiver, cuma menurut kita kita harus ngasih terus nih supaya aku dicintain. Ya mungkin pasangan kita tuh akan senang, teman kita tuh akan senang. Tapi sebetulnya dia kan membenci kita. Mungkin Rena atau teman-teman lain pernah denger ya. Padahal lo ya ceweknya udah ngasih semua, udah berkorban banyak, ditinggalin gitu. Kok bisa ya gitu. Atau misalnya ada cowok yang kayak, ah dia terlalu baik, makanya aku tinggalin aja gitu. Udah ngasih semua, males banget. Segala aku pergi les, kasihin rantang lah. Maksudnya sama isinya ya, jangan rantangnya aja gitu. Dikasih bekal lah, padahal belum waktunya gitu. Kayak misalnya, iya aku nggak tahu ya, aku tuh belum butuh skincare, dikasih skincare banyak-banyak gitu sama cowokku. Kan aku males ya. Aku sih pengennya teka-teki gitu, nggak usah semuanya dikasih. Tarik ulur lah kayak gitu-gitu ya. Nah, kenapa? Karena kenapa akhirnya orang yang paling banyak memberi yang ditinggalkan? Karena pasangan itu ngerasa inkompeten, nggak berdaya, tidak memberikan kontribusi apapun terhadap hubungan ini. Dan itu yang membuat kalau misalnya pasangan yang dikasih ini terlalu over giver atau terlalu diberikan overgiving, terlalu diberikan banyak, entah dia akan membencimu sebagai orang yang kasih terlalu banyak, atau dia akan membenci dirinya sendiri karena dia nggak bisa apa-apa dalam hubungan itu. Nah, akhirnya kamu akan ditinggalkan. Nah, padahal relasi itu memang relasi orang dewasa ya. Apa, harusnya take and give. Nah, ini juga yang baru-baru ini aku bicarakan sama
kakakku yang juga sedang ada dalam relasi gitu kan ya, relasi yang serius maksudnya. Mm-mm. Kadang-kadang tuh kita kan sering, wah ini pasanganmu melengkapi. Atau dalam keluarga deh, setiap orang tuh punya perannya masing-masing untuk membuat keluarga ini utuh. Sebetulnya tuh kita bukan membuat orang lain datang dan dia melengkapi kita. Bukan, tapi kita izinkan orang itu melengkapi kita. Kita izinkan di rumah misalnya. Biasa kan ya ibu-ibu sambil nyuci, masak, nyetrika, angkat telepon. Suaminya pas mau bantu, kalau ditanya, kenapa kamu gak bantu istrimu? Ah, dia udah tahu semua, gak usah dibantuin. Ntar juga kalau saya ngerjain, diulang lagi sama dia. Nah, kayak gitu-gitu kan. Ini suaminya merasa tidak berperan gitu. Padahal kalau istrinya kayak, oke, saya mau ngasih kontribusi, memberikan kesempatan suami saya kontribusi. Ya udah diizinkan satu dua nih kerjakan sama suaminya, apapun hasilnya terima saja gitu. Artinya dalam hubungan itu take and give itu bukan cuma soal kita mau kasih atau enggak, tapi kita mau nerima enggak. Bukan cuma kita mau nerima, kita mau ngasih juga enggak. Itu tuh harus kayak gini. Dan soal perkara melengkapi, satu sama lain saling melengkapi, bukan cuma kita ngasih sesuatu nutupin kekurangan teman, partner, pasangan, keluarga kita. Tapi juga kita ngizinkan orang itu tuh apa aja deh dia punya, nambalin apa aja yang ada dalam diriku terserah gitu. Ya kalau misalnya saya kurang rapi bersih-bersih, adik saya rapi bersih-bersih, ya sudah biarkan dia saja. Tapi dia masak nggak enak bang, ya udah saya aja yang masak. Kayak gitu-gitu. Dan kita nggak bisa ngarepin dia untuk masak enak, karena dia emang nggak bisa masak enak. Jadi apapun masakannya terima aja. Kayak gitu-gitu ya. Nah, apa? Jadi ketika kita over helping, over giving, itu artinya kita tidak membantu. Kita memberi yang over juga tidak memberi. Kita membantu yang berlebihan juga bukan artinya membantu. Justru menyengsarakan pasangan kalau semuanya tuh nggak seperti jungkit-jungkit, tidak take and give itu. Oke, ini mind blowing banget ya. yang ini tadi maksudnya apa ya? Hidup seperti juga jungkat-jungkit dan ternyata istilah definisi dalam pasangan itu kamu terlalu baik untukku tuh ada yang benar-benar terlalu baik gitu, maksudnya dalam Hmm, hal yang nyata, misalnya terlalu over, terlalu seperti apa, dan sedangkan pasangannya itu inginnya seperti ini, jadi seperti ada kurang miskomunikasi gitu ya mbak, kayaknya ada kurang iya, komunikasi ya, dan dan benar-benar. lain hal dan pengertian satu sama lain gitu. Oh ternyata aku juga baru tahu itu gitu loh, ternyata, kan selama ini kita selalu bermindset dengan kata-kata kamu terlalu baik untukku tuh adalah satu hal yang ya kamunya aja yang kebangetan, orang baik kamu tinggalin gitu. Kita tuh Hmm, seolah-olah di apa kasih mindset seperti itu gitu, tapi ternyata memang ya ada gitu, dan salah satunya orang yang mengalami hidup kompleks ini. Dan ini banyak banget tadi mbak aku nulis dari apa mbak mbak ini tadi banyak banget. Buat teman-teman yang mungkin baru gabung, mungkin aku sedikit mereview ya apa yang mbak Ella sampaikan tadi, boleh mbak? hmm, Oke, jadi nanti kalau salah tolong dibenarkan ya. uh, Hero kompleks itu teman-teman yang baru gabung nih, itu adalah hal yang apa, uh, seperti ingin apa ya, ingin membantu orang lain, ingin membantu secara lebih, ingin mengubah seseorang, ingin memberikan solusi, tapi banyak apa ya, kebanyakan lupa bagaimana keadaan si orang yang memiliki masalah ini gitu. Nah, hmm, terus apa ya, siapa saja yang dapat terkena hero kompleks itu banyak ya mbak, semua banyak, semua kalangan, tidak terbatas dengan profesi tertentu gitu. Apalagi apa ya, kayak kayak profesi seperti perawat, polisi, TNI itu tetap belum pasti karena kan mereka sudah dia profesional dan ada di bidangnya dan sudah bisa membedakan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masih nggak tahu apa sih apa yang dimaksud hero kompleks, yang dimaksudkan, mungkin orang lebih taunya kayak pahlawan kesiangan kali ya mbak ya. hmm, Mm-mm. Jadi buat hmm, teman-teman yang bingung deh istilahnya apa sih hero kompleks nih ya, gampangannya pahlawan kesiangan yang dia tuh pengen nolongin, pengen apa, tapi jatuhnya itu sebenarnya tidak berguna gitu loh teman-teman, gitu. Nah,
Jadi Bukan tidak berguna, belum tentu tepat gitu. nah, belum, sorry Mbak, belum tentu tepat gitu ya. Berarti apa, teman-teman ini harus sadar di mana apakah kita menolong itu kebutuhan kita atau memang si orang yang kita tolong itu yang butuh gitu. Jadi itu harus benar-benar ditelaah sebelum kita apa ya, benar-benar kayak memberikan apa ya, pelayanan ke orang lain gitu. Jadi supaya tepat guna dan apa jatuhnya itu tidak mengganggu orang yang kita tolong, seperti itu ya Mbak ya, kurang lebih. Nah, ciri-cirinya adalah apa, susah nolak pertolongan orang lain seperti kata Mbak Ella tadi. Terus apa, masalah masalah orang lain itu menjadi tantangan untuk dia, seperti itu bukan sih Mbak? Jadi terus kayak dia merasa masalah orang lain adalah tantangan buat dia dan dia merasa hanya dia bisa menyelesaikan masalah itu, orang orang itu tidak berkapasitas. Nah, terus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sehingga semua apa yang dalam hidupnya itu bisa jadi terbengkalai karena dia mengkhususkan orang lain di atas kepentingannya dia. Terus dia merasa berguna dan ada kepuasan tersendiri jika menolong orang lain, dan saat dia tidak menolong tuh jadi merasa seperti ada yang kurang di hidupnya, seperti itu. Banyak banget ciri-cirinya. Terus apa, uh, dan buat teman-teman harus bisa membedakan di mana letak inisiatif dan di mana letak sudah masuk ke hero kompleks. Jika udah over kayak nggak ingin dibantu, nggak ingin apa, ingin semuanya orang-orang tuh melihat dia bisa, tidak memberikan kesempatan berproses pada yang lainnya, bisa jadi itu kemungkinan sudah masuk atau sudah masuk ke sudah kayak gejala-gejala awal hero kompleks. Jadi inisiatif itu kita bisa teman-teman kayak mau, oh coba deh aku prepare ini dulu, tapi kita juga memberikan ke orang lain kesempatan di mana dia ingin berpartisipasi. Begitu bukan Mbak Ella? Oke, oke. Jadi ada lagi. Tadi ciri-cirinya ya. Terus kenapa? Nah, sekarang kenapa nih? Kenapa pahlawan kesiangan itu bisa ada atau kenapa hero kompleks bisa terjadi gitu? Nah, tadi seperti yang di ciri-ciri tadi, salah satunya adalah adanya kepuasan tersendiri yang tidak bisa dijelaskan saat dia dapat menolong orang lain gitu. Dia merasa berguna, merasa seperti apa, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, terus selanjutnya ada trauma di masa lalu. Salah satunya mungkin korban bullying, dia dulu ditindas, di apa, dipukuli atau apa, dan dia merasa pokoknya teman-temanku yang sekarang, lingkunganku yang sekarang nggak boleh mengalami apa yang aku alami seperti waktu itu gitu. Terus salah satunya adalah pola asuh, karena pengaruh pola asuh yang dimana uh, disuruh memberi banyak ke teman-temannya dan tidak mementingkan dirinya sendiri, dan diberikan perlakuan penguatan dari keluarganya seperti itu. Jadi ada banyak gitu. Benar Mbak Ella tadi seperti itu? Oke. Nah, ini apa yang harus teman-teman, aku dan teman-teman kita semua lakukan saat kita merasa ada ciri-ciri tersebut di dalam diri kita. Pertama, kita harus percaya orang lain itu berproses. Orang lain punya kapasitas, punya alurnya sendiri dalam hidupnya untuk menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusinya. Dua, apa ya, namanya, kita tuh sebisa mungkin memiliki support system, entah itu dari keluarga, entah itu dari sahabat atau orang-orang yang kita percaya. Dan kita juga menjelaskan kondisi kita yang menurut kita tuh udah toxic, yang menurut kita tuh udah kayak ini nggak bagus buat kita, ke teman-teman kita, sehingga teman-teman kita tuh bisa membantu dan apa ya, bisa menghilangkan atau mengurangi, bahkan menghilangkan gejala-gejala itu. Kita bisa bilang ke teman-teman kita, nanti kalau aku kayaknya udah terlalu over nih ke orang lain, atau aku kayaknya udah lebay, terlalu nolongin orang lain sampai aku nggak meduliin diri aku sendiri, kasih tahu ya. Nah, itulah salah satunya pentingnya kita terbuka dengan support system kita dan memberikan kepercayaan kepada mereka gitu. Nah, terus apa ya, apa ya, lebih ke highlight ke effortnya tadi ya Mbak ya, lebih ke
dua itu tadi ya Mbak yang lebih membantu untuk saat ini gitu. Oh ya, selain itu, selain memiliki support system dan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan apa yang menjadi kapasitasnya. Nah, teman-teman tuh penting banget tahu gitu loh. Mengedukasi diri sendiri, apa sih ada nggak sih sindrom yang ingin nolong orang lain terlalu over, atau apa sih namanya, ada nggak sih penelitiannya. Teman-teman harus membuka diri untuk literasi, membaca sumber-sumber yang terpercaya, mungkin dari penelitian atau jurnal-jurnal psikologi atau laman-laman psikologi yang membantu gitu. Terus salah satunya yang lain adalah gimana saat kita menemukan orang atau partner atau keluarga atau pasangan dengan gejala-gejala seperti itu dan berpotensi untuk mengganggu kehidupan kita gitu. Nah, caranya adalah dikomunikasikan. Betul Mbak Ella? Jadi kalau misalnya teman-teman merasa lingkungannya, keluarganya, pasangannya mempunyai kemungkinan menjadi pahlawan kesiangan dan itu mengganggu teman-teman, dikomunikasikan. Tidak secara forward langsung gitu, secara terang-terangan, tapi sebaiknya secara halus. Karena kenapa? Biasanya orang-orang seperti ini punya hati yang halus, sensitif, jadi harus hati-hati. Nah, terus teman-teman bisa bukan nyindir ya, ya bisa sih nyindir, bisa memberitahu kalau itu sudah berlebihan dengan cara mungkin bercanda atau di sela-sela waktu yang santai, bukan di sela-sela waktu yang serius untuk mengurangi gesekan masalah seperti itu. Terus atau bisa nggak sih Mbak kita kayak memberikan penguatan kalau misalnya, oh kamu ini ya ternyata suka bantu, gimana kayaknya bagus deh kalau kamu ikut relawan atau apa gitu, misal Mbak. Bisa ya? Bisa. Berarti kan tidak itu kan maksudnya tidak bermaksud merubah seseorang kan, maksudnya tidak memaksa atau apa gitu. Iya, itu kan juga termasuk bakat seseorang kan, bakat dan minat gitu. Tidak ada salahnya kalau kita ngeliat itu kayaknya potensial, disarankan saja. Oke. Berarti aku mendapatkan tagline dari Mbak Ella nih di akhir-akhir tadi. Hidup itu seperti jungkat-jungkit. Kita harus menyeimbangkan jungkat-jungkit itu untuk selalu bergerak. Kata lainnya adalah semua orang itu berproses. Semua orang itu punya waktunya, semua orang akan menemukan solusi dan masalahnya dalam kehidupannya di waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kita sebagai keluarga, teman, sebaiknya memberikan kesempatan dan mempercayakan. Seperti itu Mbak Ella? Oke. Apakah ada tambahan Mbak Ella? Cukup. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang sudah mau selesai Mbak, waktunya cukup sekali. Terima kasih Mbak Ella sudah menjadi narasumber. Ya, aku minta maaf ya Mbak, ada salah, misalnya ya memang ada salah-salah kata atau mungkin aku menjadi judgement ke salah satu pernyataan tertentu. Dan terima kasih banget buat Mbak Ella yang sudah mau membenarkan aku, sudah membantu teman-teman agar tidak salah persepsi menerima informasi seperti itu. Ya, aku juga minta maaf ya, ada banyak kekeliruan dan jangan percaya sampai di sini. Kita juga masih harus cari informasi lebih lanjut. Namun jangan diagnosis diri sendiri atau self diagnose, jangan judge diri sendiri atau judge orang lain. Oh kamu kayaknya kompleks gitu. Karena yang paling penting itu adalah udah tahu kayak gini, terus ngapain gitu. Bukan malah jadi wah aku sakit udah nggak bisa dipapain atau kayaknya orang ini bermasalah gangguan udah ditinggalin aja, jangan seperti itu. Oke gitu. Berarti pokoknya jangan menjauhkan orang-orang yang kita anggap sebagai pahlawan kesiangan. Kita hanya perlu memahami dan mengarahkan sebisa yang kita mampu. Maksudnya kita mampu, jangan langsung ngejudge dan meninggalkan gitu. Begitupun dengan gangguan-gangguan psikologis yang lain, teman-teman. Kita jangan gitu aja langsung, wah kamu ini nih, wah kamu ini, atau say something like,
ya itu kan cuman di pikiranmu sendiri gitu, cuman di pikiranmu sendiri, ya itu menurutmu sendiri, alah itu tuh sepele. Nah, jangan dianggap seperti itu, karena namanya gangguan psikologis itu jika tidak kita tangani dengan benar akan menjadi parah di kemudian hari dan mungkin menjadi berbahaya bagi orang tersebut. Mari kita sama-sama peduli, kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita, sebisa kita, dan kita juga peduli dengan diri kita sendiri. Begitu Mbak Ella? Oke, terima kasih banyak Mbak Ella. Sepertinya sudah mau selesai karena sudah 1 jam. Nah, semoga nih kita ada kesempatan lagi ya Mbak Ella di selanjutnya pembahasan yang menarik, mungkin yang banyak teman-teman dari sahabat Taraga ini belum tahu dan dia sebenarnya membutuhkan itu gitu. Oke, makasih banyak Mbak Ella. Aku tutup ya Mbak Ella ya. Sip, sip. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum Mbak Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi diskusi ringan malam minggu dengan Mbak Ella. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pasangan atau keluarga atau teman-teman yang mengalami gejala pahlawan kesiangan atau hero kompleks, bisa ngarahin buat nonton video yang ini yang kita lakukan diskusi ini di IGTV Taraga Diri. Jadi teman-teman bisa sedikit jika bingung gimana menginformasikan ke teman-teman, keluarga, pasangan, mengedukasi, bisa menyarankan dengan menonton video ini karena ini sangat bermanfaat sekali buat mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, yang sudah menyadari oh ada yang seperti aku lelah dengan diriku sendiri gitu. Nah, bisa disarankan video ini. Dan buat teman-teman, dan kalau kalian ingin banget ada satu tema yang didiskusikan, misalnya Kak aku pengen dong minggu depan aku pengennya kalian bahas ini, it's okay, bilang aja gitu. Kalian bisa DM kita, kalian bisa kasih masukan ke kita apa yang akan kita bahas selanjutnya, karena itu pasti nggak hanya kamu tapi teman-teman yang lain akan mendapatkan manfaat itu juga dan akan teredukasi juga. Begitu ya teman-teman. Pokoknya kita peduli sesama, kita peduli diri kita sendiri, dan kita peduli orang lain semampu kita. Kita percaya dengan memberikan kapasitas dengan orang lain, dan kita percaya dengan kapasitas kita. Oke, selamat malam minggu, selamat istirahat. Kami dari tim Taraga undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih untuk Tumbuh Makna yang sudah bersedia collab dengan kita. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum.